Permisi Mbak, saya boleh duluan nggak? Saya buru-buru soalnya mau ada kelas. Permisi ya. Lain kali antri ya Mbak, soalnya saya juga lagi buru-buru. Pernah nggak sih kamu ngalamin kejadian kayak tadi? Lagi sabar nanti, tiba-tiba ada yang buat pasti bikin darah kan? Nah, kamu tahu nggak? Lagi seperti emosi, itu karena di otak kita ada satu bagian bernama amigdala yang menjadi pusat emosi, terutama emosi negatif seperti rasa marah dan rasa takut. Saat amigdala mendeteksi sesuatu yang nggak adil atau mengancam, dia akan langsung nyalain sistem parasimpatik yang membuat jantung berdetak lebih cepat, nafas lebih cepat, otak dia bertindak. Itu yang kita kenal sebagai respon fight or flight. Tapi sebelum kamu benar-benar marah, ada satu bagian lain yang bekerja, yaitu korteks prefrontal. Pada bagian ini yang membuat kamu bisa mikir dulu sebelum bertindak, menahan emosi supaya tidak meledak. Jadi kalau kamu bisa sabar dan gak langsung ngamuk, itu tandanya korteks prefrontal kamu sedang bekerja. Kenapa sih aku bisa seagresif tadi? Padahal cuma diserobot doang antriannya, tapi bisa sampai pengen ngamuk, pengen marah. Oke, jadi perilaku agresif itu terjadi dalam proses mental dan biologis yang jadi secara kompleks di otak kita. Ketika kamu ngalamin kejadian yang nggak menyenangkan kayak tadi tuh ya, diserobot antriannya, maka amigdala di dalam otak itu akan berfungsi secara aktif dan itu akan menimbulkan respon emosi yang akhirnya membuat kamu jadi agresif kayak gitu. Jadi selain itu juga ada hormon testosteron. Hormon ini menunjang perilaku yang mengarah ke agresif. Hormon ini biasanya lebih banyak meningkat di laki-laki. Tapi hormon testosteron aja nggak cukup. Perlu adanya pemicu luar nih, kayak misalnya contohnya kayak rasa ketidakadilan yang bikin kamu kesel kayak tadi, yang bikin kamu akhirnya menjadi agresif. Ketika amigdala kita berfungsi, maka akan mengirim sinyal kepada sistem saraf simpatik. Lalu akan muncul respon fight or flight. Tapi korteks prefrontal akan bertindak sebagai rem yang akan mengendalikan atau menghold tindakan yang mengarah ke agresif. Nah, benar banget. Kendali diri itu peran dari korteks prefrontal. Kalau bagian ini itu terganggu atau kurang aktif, maka seorang bisa lebih mudah emosi atau lebih mudah untuk agresif. Nah, faktor lain yang mempengaruhi agresi itu ada faktor masa lalu, kemudian ada faktor lingkungan, juga ada faktor psikologis seperti ketika kamu stres. Kalau seandainya kamu stres, badan dan otak kamu akan kelelahan dan saat itu juga kamu akan lebih mudah marah dan menjadi orang yang agresif. Oh, penjelasannya bagus sih guys. Tapi kalian siapa? Aku permisi dulu ya, bye. Siapa tadi berdua? Ih, aneh banget tuh. Tugas biopsiko. Udah mepet deadline, ini kenapa sih semua tugas datangnya barengan, deadline mepet, semua stres tau gak sih? Deadline mepet yang berfungsi. Tapi kira-kira gimana sih otak kita saat kita stres? Saat stres, otak kita melakukan endorfin yang melepaskan kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini mempersiapkan tubuh kita untuk mengatasi ketegangan. Tapi kalau hormon ini tinggi terus-menerus, badan kita bisa cepat capek dan lelah. Terus, ia juga bisa berpengaruh ke hipokampus, di mana hipokampus ini merupakan pusat dari memori dan belajar. Jadi, nanti proses belajar dan proses mengingat kita bisa terganggu. Tapi, kalian jangan khawatir, stres bisa kita redakan dengan berrelaksasi, tidur yang cukup, dan menjaga pola hidup yang sehat. Hal-hal ini akan mengaktifkan sistem parasimpatik yang akan memicu tubuh kita untuk lebih rileks. Dengan memahami bagaimana otak dan tubuh bekerja dalam menghadapi emosi, agresi, dan stres, kita dapat mengelola diri kita, menjaga kesehatan mental, dan menciptakan lingkungan yang lebih positif setiap harinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai